wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya, karena ini malam pertama tarawih kita, jangan sampai keadaannya sama seperti malam tarawih yang terakhir. Ya, sebagusnya bagaimana malam pertama, maka sebetulnya kita meriahnya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengakui Allah Tuhan kita, mengucapkan dari syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama tadi kita ucapkan salawat kepada beliau. Semoga kita yang sama-sama mengucapkan mendapatkan syafaat nantinya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Siapa yang melangkahkan kaki ke masjid menggunakan kaki kanannya membacakan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati segala semua yang telah dikerjakannya, sampai dari duduk di sini sampai dari keluar kembali. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Barang siapa yang membaca doa ini ketika masuk masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia daripada godaan setan yang terkutuk selama dia menyambut salat berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu saya daripada mewakili pengurus masjid sekaligus mewakili panitia Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, mewakili dengan cara berpantun. Upin ipin makan ikan batin, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari sejak lahir sampai ke dalam batin, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika mungkin daripada kami membantu lalu bersama-sama membangun masjid kita, Masya Allah, dari tahun ke tahun masjid ini makin indah dan nyaman Bapak Ibu. Dahulu kita lihat sama-sama parkiran kita bergelombang, sekarang sudah mulus. Bahkan anak-anak kita tiap sore main futsal gitu ya, Masya Allah. Lalu sejadah kita biasa warna-warni, sekarang insya Allah semuanya warna hijau. Walaupun sejadahnya warna hijau, sedekahnya tetap warna merah. Ya Bapak Ibu ya, kadang karena sejadahnya warna hijau pula diisi, ya kan? Atau karena sejadahnya warna coklat pula yang masuk. Apalagi ada yang pakai pisau pula satu kan? Nah ini jangan sampai, karena ini bulan penuh keberkahan, maka ditingkatkan sedekah kita. Ya Bapak Ibu ya, walaupun kita duduk dalam keadaan kesempit-sempit, tapi hati dan duduk kita mesti di lapangan. InsyaAllah Bapak Ibu. Maka marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa jangan ditambah, amal jangan dikurang. Cinta jangan dibagi, hanya cukup kepada sang suami. Untuk ibu-ibu ya, dan bapak hanya istri saja. Dan juga ingat, hidup hanya satu kali. Karena hidup hanya sekali, maka mesti ditingkatkan amal. Karena tidak tahu, mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Karena tidak tahu, mana tahu ini malam ini tarawih kita yang terakhir. Maka Bapak Ibu, jika ada nanti amal kita, dirikan yang sebaik-baiknya. Gugur bunga karena layu, gugur iman karena nafsu, gugur cinta karena cemburu. Hidup tiap hari ini seperti bagaikan matematika. Satu, kita mesti mengalihkan kegembiraan, mengurangi kesedihan, menambah semangat untuk beramal, dan membagi kebahagiaan. Maka kalau jumpa orang Muslim senyum. Dan berarti kata orang senyum itu sedekah, betul loh. Ada hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu merupakan sedekah. Dan berarti ya untuk akun jangan senyum bu, isi juga lah ya kan. Maka acara selanjutnya itu tausiah Ramadan yang akan sama-sama kita tunggu. Walaupun ustaz kita nih ustaz tetangga ya ustaz ya, tapi bagaimanapun beliau seorang alim ulama. Sambutan dulu.
sambutan dulu nggak? Maka mohon Bapak Ibu, acara berikutnya sepatah kata daripada ketua komandan kita. Karena alhamdulillah kita ini tiap tahun berganti-ganti orangnya. Supaya bagaimana kalau bisa nanti seluruh warga sini jadi ketua Ramadan ya. Masya Allah, ini kita harapkan. Kepada ketua kita silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ke-1 Ramadan ini kita masih diberikan Allah kesempatan, nikmat serta hidayah sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Istiqlal yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salam dan salam terbaik kita ucapkan kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah dengan berbanyak salat pada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumul kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Bapak Wanis beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati Ketua RT dan pemuka-pemuka di ruang lingkup Masjid Istiqlal, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz yang telah hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak, Ibu, serta adik-adik jamaah Masjid Istiqlal yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, izinkan saya di sini untuk mewakili panitia Ramadan 1445 Hijriah untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan kita yang paling terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk bersama. Insya Allah berdasarkan edaran dari MUI kita besok akan melaksanakan puasa pertama. Insya Allah dalam beberapa puasa ini tentunya kita akan melakukan beberapa kegiatan yang tentunya itu juga memerlukan dana. Oleh sebab itu panitia Ramadan menetapkan amplop Ramadan untuk tahun ini sebesar Rp300.000, yaitu terdalam di situ ada uang honor ustaz, uang honor imam, uang honor protokol, dan uang honor bilal. Oleh sebab itu, kami panitia Ramadan mengajak Bapak dan Ibu untuk menyumbangkan sedikit rezekinya untuk kepentingan Ramadan kita pada tahun ini. Dan insya Allah nantinya panitia Ramadan akan menyiapkan amplop, yang mana amplop itu nanti akan diberikan ke rumah ibu-ibu dan dimohon untuk kerjasamanya. Lalu yang kemudian kita juga setelah melaksanakan sholat tarawih kita melakukan tadarus bersama. Oleh sebab itu kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu agar dapat meramaikan tadarus kita. Dan insya Allah setiap pekannya hari Sabtu dan hari Ahad kita melaksanakan kajian subuh, yang insya Allah itu akan diisi oleh ustaz yang berbeda-beda. Oleh sebab itu mari kita ramaikan, mari kita meningkatkan pahala kita untuk mendengarkan kajian subuh bersama. Kemudian pada malam 17 Ramadan kita akan melaksanakan nuzul Quran, yang mana pada malam 17 Ramadan itu pertama kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian melakukan ceramah yang akan diisi oleh ustaz nantinya yang kita akan cari bersama-sama. Kemudian alhamdulillah seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga menyiapkan takjil gratis bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berpuasa, dan juga kami mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menyumbangkan baik berupa makanan ataupun makanan ataupun uang, kami terima dengan senang hati. Dan kemudian kita juga mengadakan lomba. Lomba ini teruntuk untuk adik-adik, anak-anak dan remaja, yang mana nanti akan disampaikan di pekan 1 Ramadan ini apa-apa saja lombanya. Dan insya Allah pada pekan kedua kita akan melaksanakan lombanya di hari Ahad, dan nantinya pada malam nuzul Quran kita akan memberikan hadiah kepada adik-adik yang telah mengikuti lomba. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Wahyu selaku Ketua Panitia Ramadan kita tahun ini. Acara berikutnya yaitu Santapan Rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Said SPDI dengan judul Syarat Rukun dan Perbuatan yang Membatalkan Puasa. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bu, kalau malam pertama itu di mana-mana semangat atau enggak Bu? Semangat. Bapak-bapak kalau malam pertama semangat enggak? Semangat. Tapi beda malam ini ya. Malam pertamanya belum semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan malam pertama ya, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Istiqlal yang luar biasa, full ya, sampai dengan teras. Mudah-mudahan keadaan ini kita rasakan sama-sama sampai di malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan semua diberi kekuatan oleh Allah beribadah di Masjid Istiqlal ini sampai di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semua tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa memuliakan saya kepada yang hadir. Semua saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita lahir dan batin. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sama-sama ayah bunda, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, anak turun kita, yang kalau kita catat-catat, kita paling sedikit amal kita. Kalau kita hitung-hitung juga kita paling banyak dosa-dosa kita. Dan kalau kita kira-kira, kemungkinan juga kita yang paling pendek umur kita. Jadi 3 patokan inilah kenapa kita harus selalu bersandar kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berharap syafaatnya. Karena kita amalnya sedikit, karena kita dosanya banyak, karena kita umurnya pasti pendek. Ada yang berencana 200 tahun lagi, Bu. Dan tidak ada yang kita harapkan untuk keselamatan kita keluar dari dunia fana ini untuk menghadap Allah nanti.
kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadikan Ramadan yang setiap kita yang melaksanakan ibadah di dalamnya menjadi wasilah untuk kita tergolong hamba Allah yang dicatat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita keluar dari dunia fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Allah izinkan kita semua masuk ke surganya Allah, bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam pertama. Judul ceramahnya sudah disebutkan dan ditentukan oleh MC kita tadi, yaitu syarat, rukun, dan yang membatalkan puasa. Itu kalau kita kaji waktunya, kalau di pelajaran MDA itu 3 bab, Bu. 3 bab itu kalau dalam pertemuan itu 3 minggu baru selesai. Dan kita waktunya, apalagi ini malam pertama, jangan lebih dari 15 menit. Tadi dapat amanah dari Ketua MDI Kota Pekanbaru, Ustadz tolong ceramahnya jangan lewat 15 menit. Kenapa Ustadz? Malam pertama ini belum terbiasa. Kalau malam terakhir gimana Ustadz? Malam terakhir sudah lelah. Jadi ya jangan ada yang lewat 15 menit. Yang pertama, ayah bunda, yang perlu saya sampaikan adalah malam ini malam yang kita tunggu. Kenapa? Kita jangan menjadi orang yang ketika kita berdoa sebelum Ramadan, apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Yang ketiga inilah akad kita kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Dan sekarang qadarullah, ketentuan Allah, takdir Allah, Allah sampaikan kita di malam bulan Ramadan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, demi Allah, ini adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dipilih Allah sampai pada malam ini. Karena banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, yang tadinya sebelum Ramadan masih bersama kita dan malam ini tidak ada di samping kita, tidak bersama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau sesuatu yang kita minta, yang kita dambakan, yang kita doa, terus Allah berikan, maka tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya adalah jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Allah berikan kesempatan ini. Ini yang pertama. Dan kalau kita sudah berdoa kepada Allah balighna Ramadan, sampai ke Ramadan, tentu kita juga sudah mempersiapkan diri apa yang akan kita lakukan ketika Ramadan nanti datang. Kira-kira sudah siap Bu menghadapi Ramadan tahun ini? Siap Bu? Sudah masak rendangnya? Kalau ibu-ibu ke situ Bu mikirnya, udah masak rendangnya, udah belanja. Kalau bapak-bapak masa bodoh. Ya. Yang dimaksud siap di sini adalah bukan pada rendangnya Bu, bukan pada untuk bukanya, untuk sahurnya, tidak. Tapi bagaimana kita dalam menjalani ibadah Ramadan ini, seyogyanya bulan yang kita tunggu, kita bayangkan, kita tahu di sana ada apa yang Allah sudah janjikan, maka di situ pastikan kita juga dapatkan. Kalau dalam bulan Ramadan Allah janjikan ampunan, maka pastikan fokuskan dalam diri kita untuk mendapatkan ampunan itu. Ini yang pertama. Karena dikatakan oleh Rasulullah,
bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Kalau bahasa kasarnya celakalah, tapi saya nggak tega kadang nyebut celaka. Kalau lebih enaknya belum selamat lah ya. Siapa orang itu? Orang yang dia melalui bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu. Sebelum Ramadan dia berdoa balighna Ramadan berulang-ulang setiap sesudah sholat dia baca. Dan dia tahu dalam Ramadan itu ada ampunan Allah. Tapi dia lalui Ramadan sampai akhir Ramadan, dosanya masih tetap utuh, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tergolong orang yang belum selamat. Dan ini di malam Ramadan pastikan ayah bunda mohon betul kepada Allah. Ya Allah, malam Ramadan ini adalah Ramadan ampunan. Jangan sampai melewatkan hamba dari Ramadan ini tanpa ampunan-Mu ya Rabb. Tentu dengan hal-hal yang harus kita lakukan juga, yang sesuai dengan doa kita. Perbanyaklah istighfar di bulan Ramadan. Baik itu istighfar yang terpendek, diulang-ulang astagfirullahaladzim, diulang-ulang astagfirullahaladzim terus, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diulang, nggak perlu banyak-banyak juga nggak apa-apa karena panjang, tapi pastikan kalimat-kalimat itu bisa memanggil rahmat Allah untuk kita mendapatkan ampunannya. Nah, sambil terus kita renungkan dosa-dosa kita, kita renungkan bagaimana upaya kita untuk bertaubat kepada Allah dari dosa itu, dan terus kita melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki diri. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita siap menghadapi Ramadan, dan Ramadan pun akan menjadi Ramadan ampunan. Kalau Ramadan ini adalah Allah janjikan sebagai bulan rahmat, maka bagaimana kita di Ramadan ini dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua pintu rahmat dibuka, tapi tidak semua orang bisa masuk ke pintu rahmat yang Allah siapkan itu. Maka jadikan kita orang yang mendapatkan rahmat Allah. Salah satunya yang bisa membuka pintu rahmat adalah perbanyak baca sholawat di bulan Ramadan ini, Bu. Bacaan sholawat yang kita baca satu kali itu membuka 70 pintu rahmat Allah. Itu kan mankola sholatan yang membaca sholawat itu hadisnya. Jadi perbanyaklah baca sholawat di bulan Ramadan. Dan banyak hal-hal lain yang membuktikan kalau kita memang betul-betul siap menghadapi bulan Ramadan. Termasuk kita memperbaiki ibadah wajib kita. Dari sholat kita, perbaiki sholat kita, sempurnakan sholat kita. Jangan sampai puasa dilakukan tapi 5 waktunya cuma 4. Nah, ini masih bisa terjadi, masih. Terkadang orang mengutamakan puasanya, tapi sholatnya masih bolong. Maka pastikan satu, wajibnya sempurnakan. Baru masuk pada sempurnakanlah ibadah puasa kita. Dari mana kita sempurnakan ibadah puasa kita? Maka kita ketahui apa yang harus kita lakukan. Ibadah puasa itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada, dan yang lain-lain itu nanti dibaca-baca di rumah lagi, Bu ya. Kalau diselesaikan di sini tak selesai. Ya, kalau saya bawa bukunya, saya bacakan satu syarat puasa, yang satu Islam, saya jelaskan Islamnya, nggak selesai Pak. Nanti sambil menunggu buka, maka harus dibeli juga bukunya, Bu, yang ada syarat puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Ya. Sambil waktu-waktu menunggu azan atau apa di rumah yang lagi santai baca-baca. Mana yang kira-kira tadi masih kurang dalam ibadah puasa kita, nah kita sempurnakan di situ. Insya Allah. Kenapa? Karena kita bukan ahli fikih,
kita bukan ahli tafsir, kita bukan ahli hadis, kita bukan siapa-siapa, kita bukan ulama. Maka ya kita melakukan sesuai dengan apa yang kita bisa. Yang kita bisa seperti ini, ya udah itu kita lakukan. Yang pertama, misalkan rukun, kita tahu apa rukun sholat, rukun puasa itu yang pertama, rukunnya adalah niat. Maka tidak sah puasa kita kalau tidak berniat. Apa definisi niat itu kalau dalam kaidahnya? Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu muqtaronan bi fi'lihi itu dibersamai dengan fi'il, dengan perbuatan. Nah, menyengaja sesuatu tapi dibarengi dengan perbuatan. Terlepas niat itu nanti ayah bunda dalam rumah ada 4-5 orang, kalau berbeda-beda dalam niat jangan menjadikan itu keretakan rumah tangga. Bapaknya niatnya nggak pakai apa niatnya, kalau puasa lupa saya tahu nggak niat puasanya ya, nawa itu sama yang mamanya nawa itu sauma wadin ada ibadi sahri ramadan hadis sanati fardlillahi ta'ala. Bapaknya enggak, karena niatnya di hati. Terus akhirnya cekcok, dua-duanya boleh. Kalau yang mau berniat dengan nawa itu dasarnya adalah an-niyatu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Niat itu di hati, lisan dan perbuatan. Dan faedah daripada melafazkan niat juga bisa untuk tarbiyah untuk anak-anak kita, adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, supaya dia terarah ke sana. Kalau yang sudah mampu dan memang dia tidak berniat dengan nawa itu, ya nggak apa-apa. Karena memang pada hakikatnya niat itu di hati. Dua-duanya sah. Terus muqtaronan bi fi'lihi, yang itu menjadi rukun kedua, ya, yang dibarengi dengan perbuatan itu menjadi rukun kedua. Apa rukun kedua? Imsak. Al-imsaku anil muftara, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau kita sebelum imsak itu berniat, baik dilapaskan atau tidak, tapi kalau setelah azan subuh kita tidak melakukan imsak, tidak menahan diri anil muftirat dari segala yang membatalkan puasa, maka jadi puasa atau tidak? Jadi puasa atau tidak? Tidak. Maka rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini panjang, Bu. Ada 10-11 ini. Nah, kalau dibahas sekarang juga nggak selesai, ambil pokok-pokoknya aja lah. Misalkan ya makan dan minum pasti makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau lupa, tapi jangan pura-pura lupa ya. Lupa nggak batal puasanya. Misalkan karena besok malam pertama, besok hari pertama puasa, pulang dari kendaraan, kebiasaannya kita pulang dari rumah, pada hari berkendara, masuk rumah ambil gelas, ambil air putih. Seger nggak Bu kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim, minum. Nggak pakai duduk lagi, padahal Rasulullah duduk. Udah minum, duduk di kursi nonton TV, baru kepikiran, oh iya saya tadi puasa. Terus yang saya minum gimana? Sah nggak Bu puasanya? Sah. Kalau misalkan minum baru dong, aku masih ada separuh Bu. Ingat puasa. Kalau dihentikan sah, tapi nggak nanggung. Jadi kalau nanggung itu yang nggak sah. Kalau dihentikan, dibersihkan semampunya, jangan pas sampai dikue-kue kan, nggak perlu. Ya sudah masuk ya udah, itu rezeki dari Allah untuk hambanya yang berpuasa. Ya, makan minum dengan sengaja. Yang membatalkan puasa lagi walaupun tidak makan dan minum, tapi ada makanul muftah namanya kalau dalam bahasa fikih itu. Makanul muftah itu khamsah ya. Yang pertama dari makanul muftah, yang pertama mulut.
walaupun bukan makanan yang masuk, ya asap rokok kan bukan makanan Pak ya, atau benda-benda apa yang sekiranya bisa dimasukkan. Terus hidung, lubang hidung ini masukkan ke hidung Bu, sampai ke sini kan enak tuh kadang. Kalau puasa dihindari Bu ya. Terus makanan unta yang lain ini telinga. Kalau biasa kita korek-korek Bu, kalau untuk puasa siang hari ditahan. Saking enaknya masuk ke dalam. Kalau sudah yang udah masuk dalam ranah zohiran, masuknya ke dalam perkara yang sudah tidak nampak dilihat dari luar, itu batal. Terus yang kedua, kubur dan dubur, tahu ya, lubang yang kemaluan depan dan belakang. Di situ tidak boleh dimasukkan. Jadi kalau misalkan nanti demam-demam dikit atau sakit-sakit dikit mau berobat ke bidan pani, di sini ya bidan pani kan, suntik lah sama bidan pani. Apa Bu ini apa nggak demam-demam dikit? Batal puasanya, belum lagi saya udah jam 4. Mau disuntik? Oh jangan, nanti apa batal puasanya? Kalau itu memang ada apa namanya ya ilatnya, tidak batal puasanya. Tapi kalau yang ada pendapat batal, ada masalah ya, jangan dilakukan. Tapi kalau saya memakai yang tidak batal, kalau suntiknya memang dalam keadaan memang dibutuhkan dan dia bisa mampu untuk tidak membatalkan puasa. Terus yang membatalkan puasa yang lain banyak, muntah dengan sengaja, ya. Terus apalagi haid dan nifas. Terus apalagi Bu? Kehilangan akal, baik dengan sebab atau tidak sebab. Dengan sebab misalkan dia memang minum mabuk atau ngomong tiba-tiba dia blank atau majnun, gila, atau kehilangan kesadaran, kehilangan akal, maka saat itu batal puasanya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 9 kurang 1/4 kita sholat tarawihnya kalau bisa jam 9 selesai, nggak usah panjang-panjang ayatnya karena malam pertama ya, kalau malam berikutnya nggak dipanjangkan nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya doakan semuanya Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan saya mohon maaf sebelumnya materinya nggak tuntas, syarat sah puasa, syarat wajib puasa saya nggak bahas karena memang waktunya nggak cukup ya. Hal-hal yang membatalkan puasa pun tidak semuanya, nanti kita sempurnakan di rumah, dibaca masing-masing, dicari lagi. Jangan berpikir gini ya, saya kan sudah pernah belajar, udah bisa enggak? Belajar menyempurnakan ibadah kita itu harus terus continue, terus dilakukan. Jangan berhenti. Ya, jangan pernah berhenti kalau yang namanya bab ilmu. Terus diulang-ulang, terus dibaca, terus didengarkan ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu itu untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini seperti tadi disampaikan oleh ketua Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Amin. Karena kita berpikir Ramadan yang kemarin bahwasanya adalah Ramadan yang terakhir. Karena memang seperti itu, kalau dalam ibadah kita pastikan bahwa ibadah kita yang kita lakukan itu adalah ini ibadah terakhirku ya Rob. Supaya apa? Supaya kita dalam beribadah itu maksimal. Maka Ramadan ini sampaikan kepada ya Rob, ini adalah bisa jadi Ramadan terakhirku, maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik ya. Karena kita nggak tahu apakah sampai atau tidak di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita doakan di bulan Ramadan ini Allah ijabah semua. Amin. Amin Bu ya. Karena Ramadan apalagi ada 3 tempat Bu, jangan tinggalkan untuk doa. Pertama, sepanjang kita menjalankan ibadah puasa banyak-banyak berdoa. Karena doa orang yang terunggul itu adalah orang yang sedang berpuasa, sedang lapar. Yang kedua, doa kita Bu panjatkan ketika sepertiga malam menjelang, pas lagi makan pas waktu lagi sahur, bangun sahur, itu doa di sana
banyak-banyak Bu. Yang ketiga, ketika kita sekitar 5-10 menit sebelum buka puasa. 3 tempat ini dilakukan secara berulang-ulang selama 30-29 hari. Insya Allah Bu ya, insya Allah kabul doa kita, amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan semangat semua ibadahnya, mudah-mudahan yang biasanya Al-Qur'annya nggak kebaca, Ramadan ini kebaca, amin. Syukur-syukur bisa khatam sekali ya, bisa ya Bu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan yang biasanya nggak duha, Allah mampukan duha. Mudah-mudahan yang biasanya nggak bangun tahajud, Allah mampukan tahajud. Mudah-mudahan yang sedekah infaknya, biasanya yang gambar pedang yang dibawa ke masjid, mudah-mudahan Ramadan ini bergantilah gambarnya ya. Syukur-syukur seperti tadi oleh ketua Ramadan berganti juga warnanya yang warna merah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan lahir dan batin untuk kita, anak turun kita semuanya di Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Bapak Ibu. Insyaallah acara berikutnya sama-sama kita nantikan, yaitu salat tarawih secara berjamaah. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih, di sini saya mewakili Panitia Ramadan. Alhamdulillah malam ini ada 2 amplop dari jemaah kita. Yang pertama dari Ibu Rosaniwati 1 malam. Yang kedua dari Bapak Ibu mungkin yang ada bawa amplop atau apa boleh diantarkan. Insyaallah malam ini langsung kita sama-sama sampaikan dan kita doakan. Yang kedua dari Bapak Henry Toko Beras di Jalan Lili 1 malam. Lalu dari almarhum Bapak Syafril Jalan Perwira 1 malam. Alhamdulillah kita terima Bapak Ibu ya. Dan juga alhamdulillah sampai hari ini yang sudah mendaftarkan kepada kita lebih kurang sudah 12 orang. Totalnya lebih kurang 11 malam, 11,5 malam. Semua khususan seluruh para donatur Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam untuk besok yang mengadakan buka puasa Ibu Ida Lubis dan Ibu BN. Dan juga malam ini imam kita yaitu Bapak Maskur, bidalnya Bapak Sudarsono. Insyaallah imam kita besok Ustaz Roza. Saya sebagai pembawa acara malam hari ini mohon maaf jika ada salah dan alhamdulillah. Bapak Ibu, supaya tidak tertunda-tunda tutupnya diantar lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah dari hamba Allah. Kita buka ya. Karena ada di sini tulisnya berapa nilai ini. Bang ini tuh Ramadan, pakai Ramadan. Untuk pakai Ramadan, Bu. Ya, alhamdulillah dari hamba Allah 1 malam Bapak Ibu ya 300.000. Alhamdulillah kita terima. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup. Ya, karena Bapak Ibu di hari pertama ini, maka nanti di malam berikutnya orang yang pertama ini mengalir pahala karena dia memberikan contoh pertama. Ya, boleh. Bapak Ibu jika mungkin tidak bisa cash bisa catat nama dulu. Ibu siapa namanya? Buat. Nanti yang satu. Ya. Ibu siapa namanya? Bu Zainnya. Buat ya. Alhamdulillah Bapak Ibu malam ini bertambah 2 malam. Alhamdulillah Bang Haji 1 malam ya. 1 malam lagi, 1 malam lagi Bu. Dan 1 lagi ini dari Ibu Zainia. Ini baru 1. 1 kita terima, 1 lagi dari Bang Haji 1 malam, Ibu Uwa 1 malam. Boleh Bu uangnya besok boleh, yang penting niat dulu malam ini. Alhamdulillah sampai ini dah lebih kurang 14 malam nih. Ada lagi Bapak Ibu. Karena malam pertama ini Masya Allah, semoga Allah Ta'ala melipat-lipat gandakan pahalanya. Ya Pak, berapa malam Pak?
Satu malam Pak. Dari Bapak, dari Bapak Bapak. Bapak Haji Zainal dari tim 5, satu malam alhamdulillah kita terima. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Ibu? Satu malam? Cukup satu malam? Ibu siapa namanya? Ibu Den. Uangnya besok ya? Ya, soal ada lagi Bapak Ibu, ini sudah 16 malam. Siapa lagi? Karena tahun lalu Bapak Ibu kita terkumpul hampir 100 malam. Masya Allah, memang dahsyat masjid kita ini. Ya, tahun lalu 100 malam, berlebih 70 malam dilemparkan uang ke masjid. Ya, seolah masjid kita ini diawali dengan tarawihan dan diakhiri dengan takbiran. Mungkin lebih kurang saya sampaikan. Ada lagi? Nah, Bapak Ibu berapa malam? Satu malam cukup? Ya. Ya, 17 malam. Ada lagi Bapak Ibu? Ini malam pertama ini Masya Allah, barang siapa yang pertama bersedekah, maka nanti orang kedua, orang ketiga mengalir pahala sama orang pertama, karena dia mencontoh kan. Ada lagi Bapak Ibu, uangnya boleh nanti di akhir-akhir catat nama dulu. Mana tahu itu sudah catat, mati malam ini, insya Allah pahala diterima. Walaupun uang belum diberikan. Ya Bapak Ibu ya, masa niat aja nggak mau gitu, ya kan? Ya Bu, satu malam Bu, 110 Bu. Satu malam dulu boleh. Ada lagi Bu, sudah 18 malam. Ibu satu, 19 malam. Bapak satu Pak, 20 malam. Dua Bu, 22 malam. Ada lagi? Malam pertama ini Masya Allah penuh dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini berlipat-lipat sedekahnya. Karena ini bulan berkah maka manfaatkan sedekahnya. Ibu satu malam sudah 23 malam. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak masuk satu malam 24 malam. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak satu malam 25 malam. Bapak Ibu nanti yang namanya saya lupa ini. Nanti boleh juga kita catat nama ya. Saya lupa ini. Saya catat 25 malam. Ada lagi Bapak Ibu? Apa satu malam 26 malam. Ada lagi 4 malam lagi kita genap 30 malam. Malam ini penuh 30 malam. Sampai akhir Ramadan 30 ke 30. Masya Allah. Dahsyat. Ibu langsung guys. Ambil uangnya Jis. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah 26 malam. Ya. Ibu semalam, oke sudah 28 malam, 2 malam lagi. Kita tutup malam ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi nih? Nanti lagi. Awas setengah. Nanti lagi pes. Alhamdulillah Bapak Ibu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh sedekah kita. Allah taala lipat gandakan pahala kita. Amin. Allah taala hajatkan, kabulkan doa-doa kita. Amin. Allah taala jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah malam ini tembus 28 malam. Semoga Allah taala berikan kita kekuatan. Jika di malam terakhir kita Allah taala terima sedekah kita. Lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu tadi yang niat nanti boleh lagi lapor ke kita Bapak Ibu ya, karena kita lupa nama-namanya. Jadi kalau orang ini insya Allah ingat kita. Taruh sini aku rumah. Siap dah. Ngapain disiapkan? Siapa mau pesta? Udah, masuk kuliah, Mam. Hah?